Jadi musyrikun setelah bangun mereka, terbangun Rasul sudah berangkat. Setelah ketahuan mereka Rasul sudah jalan, akhirnya mereka sudah mencar. Tidak ada satupun tempat yang kira-kira ada kemungkinan di situ bersembunyi Rasul, mereka datangi. Semua tempat. Fi kullil madhan, artinya al-madhan, tempat yang ada kemungkinan. Semua tempat yang mereka anggap ini ada kemungkinan Rasul di sini, semua mereka periksa. Hatta wasalu ila ghar Thur, sampai mereka mendatangi gua Thur yang di situ ada Rasul. Malah saat itu wasami'a Rasul sahibahu aqdamal musyrikin takhfaqu min hawlihim. Saat itu Rasul mendengar dan kawannya itu Sayyidina Abu Bakar mendengar bunyi sendal mereka. Jadi suara berjalan mereka kedengaran. Saking dekatnya. Fa akhadha ar-raw'u Abu Bakrin wa hamasa yuhadditsu an-nabi. Saat itu Sayyidina Abu Bakar ketakutan. Ar-ru' artinya takut, khawatir, ketakutan. Wa hamasa yuhadditsu an-nabi, akhirnya beliau berbisik dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hamasa artinya berbisik, hamas. Sifat hamasnya bisikan. Beliau berkata, Nabi, "Lau nadhara ahaduhum tahta qadami la ra'ana ya Rasul." Kalau misalkan salah satu dari mereka itu ngelirik ke bawah saja, melihat ke bawah saja pasti melihat kita ya Allah. Mereka pasti melihat kita. Tapi ketika Allah yang bermain, wa makaru makran wa makarna makran wa makarna makran wa hum la yash'urun wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ketika Allah yang bermain, itu buta mata, enggak butuh senjata. Kata Sayyidina Abu Bakar takut ke siapa Abu Bakar? Bukan takut ke pribadi beliau, enggak. Beliau rela mati gitu hadapan Rasul. Beliau takut kalau mereka mengetahui Rasul dan dibunuh Rasul, hilang jejak Islam. Karena kemauan dari orang kafir, yuriduna an yutfi'u nurallah wa ya'ballahu illa yutimma nurahu walau karihal kafirun. Itu yang namanya orang kafir. Bagaimana yutfi'u artinya memadamkan. Nur Allah, cahaya Allah mereka ingin padamkan. Cahaya Allah itulah agama Allah. Tapi wa ya'ballahu illa yutimma nurahu, Allah tidak mau melainkan untuk yutimma nurahu, menyempurnakan nurnya, walau karihal kafirun, walaupun orang kafir tidak menerima. Jadi kata Sayyidina Abu Bakar, "Lau nadhara ahaduhum tahta qadamihi la ra'ana ya Rasul." Itu kalau satu dari mereka melirik ke bawah saja pasti kita kelihatan. Fa ajabahu alaihi salatu wasalam. Rasul yakin ke janji Allah Subhanahu wa taala. Apa jawaban Rasul? Ya Abu Bakrin, ma dhannuka bi ithnain Allah thalithuhuma. Bagaimana pendapatmu ataupun pandanganmu dengan dua orang yang Allah zat yang ketiga di dalam mereka? Artinya Allah bersama mereka. Jangan dipahami Allah samping mereka, bukan. Artinya Allah bersama mereka, saya namanya dua orang yang bersama, artinya saling menolong, saling membantu, saling memperhatikan. Itu yang dimaksud. Jadi Allah bersama. Innallaha ma'ana, kata Rasul. Idh qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Innallaha ma'ana, itulah Allah bersama kita. Bukan artinya Allah bersama kita duduk samping kita, bukan. Zat Allah tidak bertempat. Tapi artinya Allah mengetahui semua yang kita inginkan, dan Allah membantu apa yang kita butuhkan, dan Allah menjaga dari apa yang kita khawatirkan. Kita Rasul fa'ama Allah absar al-musyrikin. Mudah bagi Allah. Allah membuat mata musyrikin buta semua. Artinya tidak melihat. Hatta la yahin li'adin minhum iltifatatan ila dhalikal ghar. Sehingga tidak ada satu pun dari mereka yang melirik ke bawah. Subhanallah. Mungkin Allah menjadikan mata mereka melihat ke atas semua. Enggak ada yang melihat ke bawah. Subhanallah.
wa lam yakhtur bi bali wahidin minhum an yatasa'al amma yakun fi dakhili, dan tidak ada satu pun di mereka yang terbersit di hati ini ada apa di goa ini. Enggak ada satu mereka yang kepikiran gitu. Enggak ada yang curiga sama sekali. Seharusnya padahal semua tempat yang kira-kira kemungkinan ada Rasul semua diperiksa. Tapi giliran Qasr lewat. Enggak ada keinginan sama sekali untuk meriksa, enggak ada timbul dalam hati mereka ada curiga, ada pertanyaan, ini ada apa dalamnya? Enggak ada satu. Subhanallah. Akhirnya pulang. Selesai sudah, dia cari berapa hari enggak ketemu. Walamman qata'a talabu anhuma kharaja. Giliran Rasul sudah meyakini sudah. Karena Rasul ada mata-mata. Siapa mata-mata kemarin? Sayyidina Abdullah bin Abu Bakar sebagai mata-mata Rasul. Beliau kalau siang hari pulang ke Mekah, mendengar apa berita di kalangan Mekah, apakah mereka masih mencari Rasul atau tidak. Giliran sudah dapat kabar dari Sayyidina Abdullah bahwa pencarian sudah berhenti. Enggak, Rasul sudah. Ahli Mekah sudah putus asa, enggak dicari lagi, baru kharaja, Rasul keluar kembali bersama Sayyidina Abu Bakar ini. Dan juga Rasulullah ketika berangkat di Madinah saat itu bukan lewat jalan umum, lewat jalan tikus. Lewat jalan tikus. Yang dipandu oleh guide beliau saat itu Syekh Abdullah bin Arqam. Beliau musyrikun juga sebenarnya. Ini guide Rasulullah yang bawa jalan tikus, yang ngasih jalan tikus Rasulullah untuk menuju ke Madinah. Soalnya kalau jalan yang umum mudah diketahui oleh kafir. Jadi cari jalan tikus supaya tidak ketahuan, yang dipandu oleh Abdullah bin Arqam. Ini musyrikun juga setelah disewa oleh Rasul. Yang disewa Rasul. Sebelumnya Rasul nyewa ini orang. Ngasih uang ke beliau ini untuk memberikan jalan yang tersembunyi, jalan tikus. Fasara mutbi'in tariq as-sahil bi irsyad min Abdullah bin Arqam. Akhirnya beliau sama Sayyidina Abu Bakar menempuh jalan dekat laut, sahil pantai. Beliau bukan jalan umum, jadi jalan lewat samping laut. Sedangkan di Mekah ini orang kufar ini bikin sayembara lah. Ini sayembara ya. Siapa saja yang bisa membawa kepala Rasul dan Sayyidina Abu Bakar dikasih ja'ala Makkah musyrikun Makkah li kulli man ata Rasul Abu Bakar radhiyallahu di'ati kulli minhuma. Jadi siapa saja yang bisa membawakan kepala Abu Bakar, artinya bisa membawakan Rasul dan Abu Bakar ke Makkah kembali, mereka bakal mendapatkan diat. Diat artinya 100 unta. Oh, Masya Allah, 100 unta kalau di rupiah lumayan, miliar. Itu bagi orang hadiah. Mereka bikin sayembara yang hadiahnya 100 unta. Bagi siapa saja yang sanggup mengembalikan Rasulullah bersama Sayyidina Abu Bakar ke Makkah. وذات يوم بينما كان جماعة بني مدلج في مجلس لهم بينهم سراقة bin Ja'tham. Ini mungkin beliau menceritakan tentang kisah Suraqah yang ingin membunuh Rasulullah. Suraqah ini mendengar tadi sayembara. Oh, Masya Allah, 100 unta lumayan. Miliar, 100 unta, 1 unta 20 juta. Tinggal dikali aja 20 kali 100. Itu murah? 2 miliar ya? 2 miliar. Wa bainahum Suraqah. Lagi Suraqah lagi duduk dalam jamaah Bani Madlaj. Id aqbala ilaihim rajulun minhum faqala inni ra'aitu anifan aswadah bis-sahil arahuma Muhammadan wa ashabuh. Oh, ada satu, mungkin ada apa pelayan, nelayan baru pulang dari laut. Kata beliau, saya barusan di laut melihat ada jejak manusia, ada bentuk manusia. Saya meyakini itu Muhammad. Menurut prediksi saya itu Muhammad dan sahabatnya. Ini orang yang nelayan tadi. Akhirnya
Fa'arafa Suraqah annahum hum. Suraqah tadi pas mendengar berita seperti yakin langsung beliau. Yakin bahawa ini memang benar-benar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qama farakiba farasahu, kemudian beliau bangun dan mengendari farasnya, untanya, kudanya. Summa sara hatta dana minar rasul, kemudian beliau berjalan langsung mengejar Rasul hingga sudah mendekati ke Rasul. Fa'atharat bi fakharra anha, kemudian tiba-tiba itu kudanya meleset, kakinya meleset, jatuh, terpeleset kakinya hingga jatuh beliau dari kuda. Giliran sudah mendekati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Summa raqibaha thaniyah, kemudian naik lagi wasara hatta sara yasma' qira'atan nabi wa huwa la yaltafit. Sudah mendekati Rasul, itu ingin membunuh Rasul loh. Kayak pedang ingin membunuh Rasul. Yang ukuran dekatnya dengan Rasul bisa ngedengar bacaan Rasul. Soalnya Rasul lagi jalan itu baca Al-Quran. Itulah sebenarnya tujuan untuk ngapal Quran seperti itu. Tujuannya untuk bal huwa ayatun fi qulubil ladzina utul ilm. Al-Quran sebenarnya ayat dapat disudur di hati, yang dibaca kapanpun. Yang kapanpun bisa dibaca. Bukan giliran ada mushaf dapat baca. Kalau nggak ada mushaf nggak lancar. Nggak. Rasul sallallahu alaihi wasallam lagi jalan baca Al-Quran. Wa huwa la yaltafit. Arti la yaltafit, beliau tahu di belakang ada musuh yang ingin membunuh, tapi beliau enggak melihat ke belakang. Saking yakin bahawa beliau dijaga oleh Allah. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah dijaga Rasul. Yakin bahawa Rasul dijaga oleh Allah. Enggak ngelirik ke belakang sama sekali, padahal beliau tahu di belakang ada musuh yang pengen ngebunuh. Wa Abu Bakr yakthirul iltifat. Beda, Abu Bakar tidak. Abu Bakar jalan kadang-kadang depan Rasul, kadang-kadang samping kanan, kadang-kadang samping kiri, kadang-kadang di belakang. Sayyidina Abu Bakar ni ngelirik kiri kanan, pengen karena benar-benar menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fasakhat qaimata farasi Suraqah fil ard hatta balaghat rukbatain. Tiba-tiba mungkin karena di laut, di pantai, pasirnya dalam, masuk ini kaki kudanya sampai segini. Kaki kuda masuk ke pasir, nggak bisa jalan lagi, mana sih? Bisa keprosok. Akhirnya berhenti. Suraqah. Fakharra anha, kemudian beliau jatuh. Thumma zajaraha hatta nahadat. Kemudian dipukul kudanya, dipukul biar bangun lagi. Dan kemudian memang benar, kudanya bangun lagi. Falam takat takhruj yadaiha hatta sat'a li athariha ghubar irtafa' min as-sama' mithla dukhan. Kemudian itu kudanya saking angkat kaki untuk bangun kembali, jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi, sampai akhirnya debu kayak ada perang di situ. Kan kalau kita di pantai itu debu kan berterbangan. Kalau kita diangkat lagi kaki, debu berterbangan saking banyak di situ, seperti dikisahkan mithla dukhan, kayak ada asap di situ. Kayak ada kebakaran saking banyaknya. Fa'alima Suraqah annahu mamnu' min Rasulullah. Seketika itu Suraqah yakin bahawa Rasul ini dijaga oleh Allah, bahawa beliau pasti tidak bisa menyakiti Rasul sama sekali. Yakin beliau bahawa ini mukjizat, bukan ini manusia, ini bukan sembarang manusia. Yakin beliau sana. Udah berusaha berapa kali, pertama jatuh, entah bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi. Akhirnya beliau mengetahui bahawa beliau memang tidak mampu, tidak bisa untuk menyakiti Rasul. Wadakhalahu ra'bun azim. Saat itu ketakutan. Dengan sendirinya beliau takut dengan sendirinya ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fanadahuma bil aman. Akhirnya beliau sendiri yang meminta ke Rasulullah untuk diberikan keamanan. Ya Rasulullah, aman. Karena takut beliau bakal dibunuh sama Rasulullah. Karena beliau udah enggak ada habis, sudah mau ngambil lagi. Sudah jatuh, enggak bisa bangun lagi. Kalau Rasul pengen kebunuh, tinggal bunuh doang, sudah selesai. Akhirnya yang minta bantuan siapa? Suraqah yang memohon perlindungan, yang mohon keamanan ke Rasul, tidak sebaliknya. Padahal di awal beliau pengen kebunuh Rasul, Rasul jalan enggak ngelihat belakang sama sekali. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Kemudian fawaqafa alaihi salatu wassalam wa man ma'hu tawasala ilaihim. Akhirnya Rasul kan ada yang manggil yang meminta keamanan, memohon perlindungan. Akhirnya Rasul berhenti sallallahu alaihi wasallam. Rasul giliran pengen dibunuh, enggak takut, jalan. Giliran diminta tolong, berhenti. Kira-kira kalau antum di posisi beliau gimana? Seketika itu dalam satu saat pengen ngebunuh. Rasulullah enggak ngebalas, enggak ngelawan sama sekali, jalan. Tapi akhirnya giliran diminta tolong, Rasul berhenti untuk tolong. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fawaqafa hatta wasala ilaihim. Rasul berhenti, akhirnya Suraqah berjalan sampai bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa'tadzara ilaih. Akhirnya Sayyidina Suraqah minta maaf wasalahu an yastaghfir lahu. Kemudian Suraqah meminta Rasul untuk meminta ke Rasul untuk Rasul istighfar ke beliau. Masuk Islam ya beliau. Akhirnya masuk Islam. Yang awalnya pengen ngebunuh, kemudian jatuh dan kemudian minta tolong sama Rasul, ditolong dan akhirnya masuk Islam. Selesai. Itulah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian thumma arada alaihim ma'azada wal mata'. Akhirnya apa yang dilakukan? Beliau menawarkan bekal. Ya Rasul, beliau mungkin buat beras, kalau bahasa kita sekarang. Buat beras, buat bekal. Ya Rasul, ini buat antumnya semua, dah bawa aja, dah bawa bekal. Orang masuk Islam apa lagi sih? Faqala lahu, jawab Rasul, la hajata lana, enggak butuh. Enggak butuh. La hajata lana, enggak musuh. Yang awalnya musuh, dia pengen ngebunuh. Ketika pengen ngebunuh, Rasul enggak ngejawab, enggak ngelihat, enggak ngelirik, enggak ngelawan sama sekali. Jalan. Tapi giliran minta tolong, Rasul berhenti, mau menolong. Kemudian mau memaafkan, dan setelah memaafkan mau istighfar kepada beliau. Walau kunta faddan fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum. Ini sifat Rasul, fa'fu anhum. Pertama dimaafkan, yang kedua wastaghfir lahum, di istighfar. Enggak cukup dimaafkan. Kalau misalkan si Iran pukul si Raja pertama udah saya maafkan tuh. Yang kedua, ya Allah tolong ampuni si Iran. Enggak mudah. Ini sifat enggak mudah. Sulit dilakukan manusia. Ini mudah diucapkan tapi sulit dilakukan, kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian walakin umma an la hajata lana walakin umma anna al-khabar anna al-khabar faqala kufitum. Artinya jangan dikasih tahu ke orang, umma anna al-khabar. Udah kabar jangan dikasih tahu ke orang lain. Ini cukup sampai di sini. Jangan kasih tahu lagi, ntar kamu pulang lagi ke kafe Quraisy, datang satu kaum ngebunuh kamu. Jangan. Ya, cukup. Pokoknya sembunyikan kabar aja sudah. Jadi kabar, sembunyikan berita ini, selesai. Faqala kufitum, aman. Selesai. Aman kata beliau. Summa ada Suraqah adrajahu ila Makkah. Beliau pulang ke Makkah kembali. Wa huwa yasrif anzar nas anir Rasul wa man ma'hu bima yarahu minal qaul. Akhirnya yang mencegah orang Quraisy adalah Suraqah. Misalkan orang Quraisy pengen datang ke ke pantai, kata Suraqah enggak usah, saya tadi baru pulang dari sana, enggak ada mereka. Nah, Suraqah sudah menjadi tentara Rasul sekarang. Beliau yang menghalangi Quraisy untuk menempuh jalan pantai tadi yang ingin membunuh Rasul. Misalkan ada orang lain yang pengen jalan ke pantai, kata Suraqah enggak usah lagi, saya baru pulang. Enggak ada mereka di sini. Selesai, aman sudah. Yasrif, arti Yasrif ini yang memalingkan pandangan manusia sini. Pandangan Quraisy ada keinginan untuk pengen ke pantai, yang palingkan pandangan ini Suraqah. Enggak usah ke sana, saya baru pulang. Saya baru pulang dari sana, ngejar Rasul enggak ketemu, enggak ada. Selesai. Kemudian wahakadha, kata beginilah intalaqa ilaihi ma fi sabah
Ini Suraqah. Pagi beliau berangkat ingin bertemu Rasulullah, jahidan fi qatlihima, berusaha ingin membunuh Rasul. Wa ada fil masa, ketika pulang sore beliau menjaga Rasul, menjadi penjaga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yasrifun nas anhuma, beliau yang memalingkan manusia dari Rasul. Akhirnya Rasul terjaga. Pagi pengen ngebunuh, sore jadi tentara. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Besok kita lanjutkan tentang hijrah Rasul ketika beliau sampai ke Quba. Quba yang antum dengar, Masjid Quba. Masjid Quba. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga kita semua menjadi Suraqahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi jangan niat yang pertama ya. Artinya Suraqah yang kedua. Suraqah yang kedua, yang menjadi penjaga Rasul. Kalau sekarang kita enggak mungkin menjaga Rasul, tapi menjaga syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Fadhal. Jadi dengan